wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna 'amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bermajelis, duduk bareng dan sama-sama kita akan mentelaah terkait dengan tema yang tadi disampaikan, zikir. Ya, zikir itu sesuatu yang biasa mungkin ya kita lakukan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Karena memang itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk kita lebih kuat lagi, lebih nikmat lagi, terus kemudian lebih apa lagi? Ada nggak teman-teman kalau kita bikin itu kayak seolah-olah hanya sekedar rutinitas saja. Terus kemudian rasanya tuh pikirnya nggak ada ngaruhnya di dalam diri itu. Ada nggak yang merasa begitu? Ya. Mungkin ada di luar sana gitu ya yang mau pikir 100 sampai 1000 kali, baca sholawat 100 sampai 1000 kali, enggak ada ngaruh? Ada ya. Mau baca istighfar gitu kan 100 sampai 1000 kali ya, enggak ada ngaruh juga pada dirinya? Ada ya. Mau baca kalimat-kalimat tasbih, baca kalimat-kalimat yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca dalam pikiran kita setiap hari gitu ya. Tapi rasanya hanya sekedar di lisan saja. Betul nggak teman-teman? Ada yang kayak gitu nggak? Ya ada. Atau kita merasa sometimes gitu ya, kita pernah ngerasa ngalamin kayak gitu ya. Cuman untuk sekedar ya aktivitas yang melengkapi aktivitas lainnya gitu ya. Padahal teman-teman semuanya, zikir ya, kalau kita lakukan dengan baik, kemudian kita ya betul-betul menghadirkan diri dan hati, itu masya Allah dampaknya luar biasa ya, dampaknya luar biasa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ala bidzikrillahi tatma'innal qulub? Bukankah dengan kita mengingat Allah, zikir gitu ya, itu hati kita menjadi apa? Menjadi tenang. Tatma'innal qulub. Tenang hatinya. Nah, tenang hati, ketenangan hati itu adalah sesuatu yang kita cari. Betul apa betul? Tenang hati, tenang rasa, tenang hidup kita ya, tidak terganggu dengan apapun, tidak terdistrak dan tidak merasa ada sesuatu yang ya membuat kita takut, entah di depan atau di belakang gitu. Itu adalah sesuatu yang kita cari. Jadi bahagia itu ketika kita merasa begitu. Ya, la khaufun wala yahzan. Kan begitu, enggak ada khauf, enggak ada huzannya. Enggak ada khauf, enggak ada takut gitu kan. Enggak ada huzan, enggak ada sedihnya. Begitu nggak kira-kira? Dan Allah sudah kasih clue gitu ya. Caranya bagaimana? Banyakin berzikir. Nah, kita sebelum masuk pada paparan ya, apa saja kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk berzikir yang sering kita baca ketika pagi dan sore hari, kita kaji dulu ya, keutamaan zikir itu seperti apa sih gitu. Ada dalil-dalilnya nggak sih zikir? Kalau kenapa sih orang selalu atau guru-guru kita gitu, orang tua kita ngajarin kita untuk jangan lupa ya baca zikir paginya, baca zikir petangnya atau sorenya, kan begitu kan? Kita tuh disuruh untuk membaca zikir itu setiap pagi dan setiap petang ya, atau malam hari. Nggak boleh kita lepas dari yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir itu artinya ingat teman-teman. Ingat itu dengan melafalkan kalimat-kalimat yang membuat kita ingat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya kalau kita mau cari di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya ada banyak, ada beberapa. Nah, kita bahas yang dua tempat gitu ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala pada kalimatnya yang panjang lumayan ya. lumayan panjang gitu kan.
memasukkan orang yang wadzakirinallaha katsira, orang-orang yang senantiasa berzikir ya katsiran dengan banyak, mengingat Allah dengan banyak. Makanya kalau ada guru-guru kita ngajarin zikir itu enggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Minimal orang zikir itu ya 3 kali, terus kemudian 30 kali, terus kemudian berapa kali teman-teman? Ya 100 kali, bahkan ada yang ngajarin sampai 1000 kali gitu ya, dan ngajarin sampai puluhan ribu gitu kan ya. Nah sebenarnya yang menjadi konsennya itu bukan pada bilangannya, jangan ngejar bilangannya, tetapi ya adalah bagaimana makna zikir itu betul-betul masuk ke dalam diri kita, zikir kita dengan yang haqqan, zikir yang sebenar-benarnya zikir, begitu ya. Jadi nanti zikir itu betul-betul membawa dampak baik pada diri kita. Karena kalau cuman sekali, misalnya kalau kita baca subhanallah sekali saja, ya kan, itu belum rasanya belum nendang, ya kan, belum ngerasa apa-apa. Tapi kalau sudah banyak bacanya subhanallah, 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 gitu ya, terus diulang-ulang, ya, itu nanti khatam itu kalimat makna subhanallah di lisan kita sampai di dalam raga dan fisik juga ke dalam psikologis kita. Masuk bukan hanya kepada ruhiyah kita, tapi jasad kita juga akan merasakannya dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Tubuh kita, anggota badan kita ini semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pasti akan merasakan kalimat-kalimat thayyibah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsennya adalah sampai di situ. Ya. Seberapa banyaknya? Sebanyak-banyaknya. Maka kalimatnya adalah katsiran. Katsiran itu artinya banyak. Ya, jazakillah khairan katsiran. Terima kasih. Ya ini bacanya ya. Semoga Allah jazakillah itu kan, semoga Allah membalas kamu. Makanya jangan cuman berhenti di jazakillah aja ya teman-teman ya. Harus ada sambungannya. Jazakillah khairan. Ya. Khairan aja minimal gitu. Kalau ditambahin kasiran, tambahin berarti apa? Banyak. Ya, kasiran ya. Jazakillah, semoga Allah memberikan balasan ya. Jazakillah khairan. Khairannya balasan yang baik. Ya. Kasiran dengan banyak dan berlimpah, begitu. Nama kasiran tuh banyak. Sebenarnya kalau jazakillah khairan saja itu nggak usah pakai kasiran, sudah melimpah juga, banyak juga. Tapi kita kan lagi menyoal kalimat kasiran ini ya teman-teman ya. Kasiran tuh banyak artinya. Maka zikir yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah zikir yang banyak. Zikir yang banyak yang bagaimana? Yang sepanjang nafas kita itu ya adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Apa sih yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa berzikir dengan zikir yang banyak, yang baik laki-laki maupun perempuan. Az-zakirina itu mereka yang senantiasa berzikir dari golongan laki-laki, wadzakirat itu adalah ya mereka para perempuan yang senang berzikir ya dengan jumlah yang banyak tadi. Maka Allah a'addallahu lahum maghfirah. Allah menjanjikan kepada mereka maghfirah, ampunan, diampuni dosa-dosa kita. Wa ajran 'azima, dan diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu modalnya dikit tapi dampaknya besar. Betul nggak? Modalnya dikit. Ya, karena nggak perlu mengeluarkan modal, nggak perlu mengeluarkan harta, dan nggak perlu effort besar gitu loh. Betul nggak teman-teman? Semuanya pasti bisa berzikir. Ya, pakai kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti bisa mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Yang paling mudah maupun yang kita biasa hafal, sampai yang kalau kita mau bacanya kita
baca, lihat gitu. Ya, makanya Rasulullah menyampaikan kepada kita, ya, kalimat-kalimat zikir yang sering kita ucapkan itu subhanallah, atau kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat ya tahlil dan yang lainnya itu ringan di lisan tapi berat di timbangan. Ya. Kemudian ada lagi dalilnya adalah di surat Al-Ahzab. Ya, di surat Al-Ahzab ayat 41 sampai ayat 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, ya. Berzikirlah kalian, ya. Berzikirlah kalian dengan dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Jadi bukan hanya 1-2 kali, bukan hanya sedikit zikirnya, tapi banyak, katsira. Enggak disebutkan bilangannya. Sekian kali, enggak kalau di dalam Al-Qur'an. Nanti Rasulullah yang ngajarin kita kenapa ini harus dibaca berapa kali, minimal berapa kali gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada gitu ya zikir yang baca minimal, atau bukan, nggak ada kalimat minimal gitu ya, baca 3 kali kan gitu ya, suka dalam buku zikir kita itu di pagi sore gitu ya, ya di Al-Ma'surat tuh suka ada baca 3 kali, baca 10 kali. Itu teman-teman jangan dikorupsi ya. Ini nggak ngomongin yang lain loh ya, korupsinya. Ini jangan dikorupsi zikirnya. Kalau 3 kali itu 3 kali dibaca minimal, berarti lebih dari 3 kali itu dianjurkan. Kalau kurang dari 3 kali, ibarat dokter sudah kasih dosis dari obat yang kita butuhkan, kalau kita minumnya kurang dari dosis yang diresepkan sama dokter, kira-kira gimana sakitnya? Nggak sembuh-sembuh, begitu kan ya? Maksudnya kalau sembuh yo pakainya lama gitu kan ya. Resep dokter itu sudah misalnya dihitungnya 3 hari misalnya. Dokter tuh udah kasih perhitungan resepnya tuh. Ini untuk 3 hari ya Bu, ini untuk seminggu ya Bu, gitu kan ya. Nah dosisnya udah diperkirakan sama dokter yang lebih tahu daripada kita, kan begitu ya. Maka kemudian kita sebagai pasien yang baik ya dan taat sama dokter, pengennya sembuh, jadi minumnya sesuai dengan kadar resep yang sudah dianjurkan sama dokter. Jangan disunat, jangan dikorupsi, jangan dipotong-potong, ya kan? Nah ini kan kita biasanya gitu ya. Nah, kelamaan ini kalau 3 kali gitu ya. Apalagi yang 100 kali. 3 kali. Ya, apalagi yang 10 kali, 10 kali panjang gitu kan. Ini kelamaan ini. Ya, jadi nanti ibu-ibu jangan protes gitu. Saya ini udah udah zikirnya setiap pagi petang, tapi kok hati masih suka gundah gulana gitu kan. Ibarat dokter itu begitu tadi. Udah tahu ternyata kita ternyata kita suka motong-motong dosis ya, Masya Allah. Jadi Allah bilang apa Bu tadi? Ya, uzkurullaha dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Ya, kalau dokter mah harus sesuai dengan dosisnya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tapi kalau zikir nggak boleh kurang, boleh lebih, boleh Bu lebih. Ya, nggak dilarang ini. Ya, nggak dilarang, nggak ada larangannya kalau lebih. Ya. Kemudian disebutkan juga di dalam ayat itu wasabbihuhu bukratan wa asila. Inilah dalilnya. Emang kita zikir pagi, zikir petang itu ada dalilnya. Nih garisin tuh ayatnya ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya ya. Bertasbihlah artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang. Paginya itu berapa, petangnya itu berapa, gitu kan ya? Ibu-ibu suka nanya nih, ya. Ustazah kalau pagi itu sebenarnya paginya sampai sampai berapa? Jam 10 masih pagi enggak? Bu, jam 10 masih pagi enggak? Jam 11 masih pagi enggak? Masih ya. Masih.
Pokoknya belum selesai zuhur aja itu masih pagi Bu, ya. Nah, tapi kalau ya pokoknya begitu Bu, emang ulama bilang begitu, nggak usah pakai tapi ya. Udah begitu. Jadi emang batasnya begitu, habis subuh ya sampai zuhur itu dihitungnya kita masih ya kan bacanya yang pagi, ya zikir yang pagi. Kemudian malamnya bagaimana? Malamnya itu batasnya dari habis asar sampai habis isya. Ya, habis isya pulang dari kantor udah bersih segala macam, udah rapi-rapi, udah makan, sudah tinggal mau tidur. Ternyata tadi pas di kereta misalnya atau pas di kendaraan nggak sempet, nggak konsen, maka sebelum tidur baca dikirannya terlebih dahulu. Bisa? Ya kan, sebelum tidur sampai malam itu, sampai malam. Yang penting belum ketemu pagi lagi, ya bisa, nggak apa-apa, ya. Jadi ibu-ibu jangan terpaku hanya sekedar dari pagi, kalimat paginya orang Indonesia itu ya waktu sarapan, ya kan, waktu dimana tukang nasi uduk masih jualan, itu kan paginya kita ya orang Indonesia. Ya kalau sore itu berarti sore belum sampai apa? Isya, masih maghrib itu masih dibilang sore ya Bu ya? Atau maghrib itu udah malam kalau kita? Udah malam ya, udah gelap gitu ya. Nah sore itu habis asar sampai maghrib tuh sore gitu ya. Tapi para ulama di sini dijelaskan, tidak apa-apa, malam itu masih masuk kategori ya Bu ya, wa'al-sila tadi, dimasuk kategori petang ya. Kalau misalnya kita longgar sorenya kita baca, kalau malamnya ternyata sorenya belum sempet gitu kan, maka dibaca ketika malam. Ya, kemudian kalau itu dalil Qur'annya, ya nggak usah dibahas semuanya. Kalau bahas semuanya nanti kita bertemannya habis waktunya, hanya bahas dalil Qur'annya. Cukup 2 itu mewakili ya Bu ya. Kita ada hadisnya juga. Al-ahadisul katsirah fi fadli dzikr. Hadis-hadis terkait tentang masalah zikir itu banyak banget begitu ya. Yang salah satu di antara yang banyak itu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih, ya, yang diriwayatkan dari Allah langsung. Ini hadis dari Allah tapi nggak masuk kategori Quran, namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu isiannya ya, isian hadis itu dari Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala? Ana inda dhanni abdi bi. Ya, aku ya kan tergantung kepada dzon atau prasangka hambaku. Bagaimana dzon? Dzon itu apa Bu? Prasangka hambaku kepadaku. Maka Bu, teman-teman semuanya ya, kakak-kakak ya kan, adik-adik, kalau dzon berprasangka sama Allah tuh berprasangkalah yang baik. Sama-sama berprasangkalah yang baik. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya ketika dia mengingat aku. Gitu. Ya. Kalau kita senantiasa berzikir sama Allah, zikir Allah, kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan senantiasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, indah banget ini ya. Ini romantis banget loh kalimatnya, kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah begitu, fa in dzakarani fi, kalau engkau mengingat aku, kalau kamu ingat aku akan mengingat engkau dalam diriku, ya Allah. Ya, coba nih, jangan cuma sama pacarnya doang yang ngomong begini. Enggak ada pacaran, enggak ada yang pacaran di sini ya. Jangan cuma sama suaminya doang ngegombal begini. Bi, kalau kamu ingat aku, gitu kan, aku juga ingat dirimu. Gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kau melupakan aku pun akan melupakanmu. Awas aja. Ya, tapi Allah tuh udah begini sama hambanya, sama kita. Ya kan? Kalau kamu nginget aku akan mengingatmu. Ya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair. Artinya apa?
Kalau jika ia mengingatku di dalam sebuah jamaah, dalam kondisi yang dia banyak gitu kan, maka aku juga akan mengingatmu lebih dari kamu mengingat aku, lebih dari gitu. Orang kalau berjamaah diajak nginget Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjamaah tadi juga ingat kan Bu ya, siapa yang ngajakin, begitu kan Bu ya? Siapa yang ngajakin, siapa yang apa yang diajarkan gitu. Ya, maka Allah akan lebih lagi mengingat orang tersebut, lebih banyak lagi Allah mengingatnya. Maka Allah akan mengingat dia, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, lebih baik daripada orang-orang mengingat dirimu. Masya Allah. Kata saya mah ini hadisnya romantis banget gitu, ya enggak? Kalau kita diingat atau senantiasa Allah mengingat kita, Allah itu tidak melupakan kita gitu kan, itu kan berarti spesial kita. Betul apa betul? Jadi kalau kita baca zikir, kita nginget Allah terus, berarti dalam kondisi Allah juga senantiasa mengingat kita terus. Jadi ada satu orang yang mencintai dan dicintai, sama-sama mencintai, tidak akan bertepuk sebelah tangan. Gak bakalan kita akan kecewa sama Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kalau kita mengingat Allah gitu kan, kemudian aku mah gak peduli sama kamu, emang siapa kamu? Enggak begitu kan ya, enggak begitu. Allah pasti akan balas, Allah akan mengingat. Bahkan Allah akan lebih banyak mengingat kita daripada gitu ya, banyaknya kita mengucapkan atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin itu begini Bu, teman-teman semuanya ya. Orang mukmin yang tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ciri-cirinya dia memiliki ketenangan yang baik, memiliki kekhusyuan. Bukan hanya sekedar ketika dia sholat khusyuknya, tetapi juga dia khusyuk dalam setiap ahwalnya. Itu jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma menjelaskan hadis ini. Kalau Allah yang sudah menyampaikan, Allah yang berjanji, Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Kalau kita cintanya sama Allah, kita tidak akan merasa kecewa. Beda kalau kita cinta sama manusia. Kadang-kadang cinta kita bisa bertepuk sebelah tangan. Sakit gak Bu? Ya kalau ibu, yang namanya ibu mah sudah ketemu jodoh kayaknya nggak bertepuk sebelah tangan. Sudah ada teman yang diajak tepukan, ya kan? Nah kalau kakak adik-adik nih, bukan kakak adik-adik nih, kalau gitu kan ada yang disuka tapi nggak suka sama kita gitu kan? Aduh, itu nelongsoknya luar biasa. Tapi kalau kita cintanya sama Allah dan pasti cintanya kita itu tidak akan bertepuk sebelah tangan. Pasti Allah akan balas dengan lebih banyak. Salah satu misalnya gini Bu, kita kalau sholawat, Rasulullah kan pernah menyampaikan begini ya, barang siapa yang bersholawat 1 kali, Allah akan bersholawat berapa kali Bu? 10 kali, ya kan? Allah tuh bersholawat 10 kali untuk kita. Orang yang bersholawat 1 kali, bayangin itu. Kita baru 1 kali mengucapkan sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? 1 kali tuh. Tapi dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersholawat 10 kali buat kita. Maka saya kalau tadabbur itu merasa, ya Allah gitu ya. Kalau Allah menerima sholawat kita, dibalas sholawat kita, sholawat saja itu kemudian Allah bersholawat kepada kita, udah cukuplah, nggak butuh apa-apa. Bener apa bener? Udah Allah gitu yang ngejamin kita gitu ya, Allah bersholawat kepada kita gitu kan, maka sudah cukup. Nggak kita membutuhkan apa-apa, nggak butuh kita dengan makhluk yang lain gitu. Cukup Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang kedua, wa an Abdillah bin Bisr radhiyallahu anhu anna rajulan qala, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Apa yang disampaikan oleh laki-laki ini? In syara'i'al islami qad kasurat alayya. Ya Rasulullah, banyak banget ini syariat Islam. Nah, ini bahasa-bahasanya rada-rada nih protes lah ya. Kok banyak banget disuruh begini, disuruh begitu gitu, bahasanya begitu. Ya. Nah, ini zaman dulu kan orang kalau masuk Islam itu ada macam-macam Mbak Ibu ya. Ada yang semangat banget untuk beribadah ngikutin syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga tipe-tipe orang yang begini nih, ya. Banyak banget sih wajib-wajibnya, banyak banget sih syariatnya kan begitu. Ada model begitu gitu ya. Macam-macam umatnya Nabi Muhammad SAW tuh macam-macam dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya kan? Jadi bukan tipe yang begini itu ya, macam-macam, begininya macam-macam gitu kan. Apalagi orang muslim di Indonesia tuh macam-macam gitu kan. Ya macam-macam gitu. Ya, tapi saya yakin orang muslim bagaimanapun keimanan dan keislamannya gitu ya, ada posisi dia masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dapat rahmatnya Allah masing-masing. Ya, dengan cara-cara mereka sendiri, dengan cara bagaimana Allah mendatangkan rahmatnya kepada mereka. Ya. Kemudian fa'akhbirni bi syai'in ya atazabbatu bih. Maka ya Rasulullah, kabarkan kepadaku dengan sesuatu yang aku akan pegang teguh dia. Dengannya aku berpegang teguh. Ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah? La yazalu lisanuka ratiban min dzikrillahi azza wa jalla. Jangan biarkan lisanmu kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada ibadah-ibadah sunnah macam-macam, yang ini, yang itu, yang aneh, yang itu. Ya Rasulullah, kayaknya berat nih aku gitu. Cari satu aja yang bikin saya nanti dengan itu saya akan berpegang teguh gitu ya. Dan harapannya adalah apa? Mendapatkan ridhonya Allah, menjadi jalan bisa masuk surga. Kan begitu. Kita kan semuanya pengennya begitu ya, pengennya kita mendapatkan rahmatnya Allah, Allah ridho kepada kita sampai kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka rojul ini yang bertanya sama Rasulullah begitu. Apa yang diajarkan Rasulullah? Sudah. Jangan tinggalkan kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua adalah tentang adabul dzikir. Ya, adab dzikir itu artinya apa? Akhlak berzikir. Masya Allah, ternyata ya, anna dzikra laisal maqsud bihi dzikra al-qauliyah. Ya, artinya apa? Yang disebut dengan zikir di sini itu bukan hanya sekedar secara lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, tetapi ternyata bal inna taubah dzikrun. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah zikir. Masyaallah. Ya, kemudian apa lagi? Wa tafakkuri min a'la anwa'iz dzikr. Dan kita tafakkur, ya. Tafakur itu adalah bagian dari zikir. Tafakur apapun, lihat sesuatu, Masya Allah, indahnya, ya kan, luar biasa, ya. Lihat tangannya aja, ih cakepnya tangan aku, ya, malu padahal, ya kan. Lihat, ya kan, itu zikir, itu bagian dari zikir, Masya Allah, itu zikir, ya. Kemudian wa talabal ilmi zikrun. Mencari ilmu itu juga zikir. Walaupun lisan kita tidak bergerak mengucapkan tasbih, tidak bergerak mengucapkan tahmid, tidak bergerak mengucapkan apa? Tahlil, ya, kita sedang mencari ilmu, itu zikir. Wa talabar rizqi idza hasunat fihi niyat zikrun. Dan ketika kita mencari rizki dengan niat yang betul, dengan niat yang baik, ya, itu adalah zikir. Masya Allah. Jadi 12 jam di sini berapa? 8 jam. 8 jam, 6 jam kita di sini itu adalah zikir juga. Masya Allah, baiknya Allah ya. Wa kullu amrin wa aqbalta fihi rabbaka wa tadhakkarta nadharuhu ilaika wa riqabatahu fihi alaika dzikr. Ya, jadi segala sesuatu ya yang di sana ada upaya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan merasakan di situ ada pengawasan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah zikir. Masya Allah. Ya.
Jadi teman-teman semuanya, zikir itu berarti bisa apa? Ala kulli halati, dalam setiap keadaan dan dalam setiap kondisi. Itu kita berarti bisa dimasukkan dalam kategori berzikir. Masya Allah. Tapi disertai tadi niat yang baik, ya. Dan ya, orang yang berzikir itu ya, la budda liyakuna lidzikri asaruhu fil qalbi min mura'ati adabihi wa illa kana mujarradu alfadhin la ta'sira fiha. Ini yang tadi saya sampaikan di awal. Ya, artinya apa? Bahwa orang yang berzikir itu harus ada bekas dan pengaruhnya di dalam hati. Tidak boleh zikir hanya sekedar di lisan saja. Dengan cara kita menjaga adab-adabnya, ya. Karena kalau tidak, maka gitu ya, zikirnya itu hanya berupa kata-kata yang terucap tanpa memiliki makna. Jadi hanya sekedar ya keluar aja dari lisan-lisan kita. Maka bagaimana adabnya? Satu, ya kan, al-khusyu' wa ta'addub. Ya, khusyuk dan menghadirkan hati, juga pikiran, kita mahamin makna-maknanya, makna-makna yang terucap, ya. Maka ya, bukan sekedar lisan tapi hati dan pikiran kita juga hadir. Contoh misalnya kalau kita baca astaghfirullahaladzim. Apa maknanya astaghfirullahaladzim? Ya, ya Allah, gitu ya. Ampunilah dosa-dosaku. Ya, kan bahasa pendeknya begitu. Ya kan? Ya, mohon ampun kita sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita hayati itu. Karena memang diri ini banyak salah, banyak dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita mengucapkan kalimat istighfar, hati kita betul-betul mengakui kesalahan dan khilaf dosa kita, ya, maka insya Allah itulah zikir yang sesungguhnya. Akhlak kita berzikir kepada Allah itu seperti itu. Yang kedua apa? Khafdus shaut, ya, merendahkan suara. Ya, rendahkan suaranya sedapat mungkin. Jangan zikirnya sampai teriak-teriak, enggak usah. Jangan ya zikir sampai biar semua seruangan ini tahu kalau aku lagi baca zikir pagi. Enggak usah begitu. Biar semuanya tahu kalau lagi, enggak usah begitu. Jadi yang paling baik adalah direndahkan suaranya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 2 sampai ayat 5. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ya, artinya apa? Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Ya. Dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan di waktu petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ghafilin itu artinya adalah orang yang lalai. Kalau tidak kita berzikir, masuk kategori minal ghafilin. Ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang lalai tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Muwafaqatu jama'ati in kana dzikru ma'a jama'ah, ya. Sesuai dengan jamaah, maksudnya sesuai dengan jamaah bagaimana iramanya, kerasnya, ringannya, cepatnya, ya kan? Kemudian intonasinya berarti gitu ya. Itu harus sama dengan jamaah. Kalau memang zikirnya tadi dilakukan dengan berjamaah. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita zikir bareng-bareng kemudian gitu ya, kita merasa sudah hafal gitu kan, kita ngedahuluin terus. Ya. Begitu juga gitu ya. Kita pengen zikirnya yang tartil sedemikian rupa gitu. Sehingga gitu kan bacanya sampai gitu kan dipanjang-panjangin misalnya gitu. Ya nanti enggak selesai-selesai. Sementara yang lain teman-temannya pada bacanya cepet gitu kan, yang lain bacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah misalnya,
jangan la ilah itu kan mat apa? Mat jaiz, bacanya 4 harokat gitu misalnya. Loh, ya kan nggak boleh begitu gitu. Jadi sesuai dengan irama yang disepakati sama teman-temannya. Nggak usah gitu ya berlebihan cepet duluan atau mengakhirkan juga enggak. Kemudian yang keempat apa? Bersih pakaian dan tempat. Ya, perhatikan kalau kita zikir, kita dalam keadaan memakai pakaian yang layak, memakai pakaian yang bersih karena kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tempatnya, ya. Di mana saja tempat kita berzikir boleh, tapi tempat yang di situ tidak ada najisnya. Ya, tidak di situ untuk membuang najis, ya. Makanya tidak boleh kita zikir di hammam atau toilet, itu tidak boleh. Ya. Walaupun toiletnya bersih, ya ndaklah. Ya Bu ya, enggak ahsan kita zikirnya di toilet, enggak boleh. Atau tempat di mana misalnya buang sampah, biasa dibuang sampah di sana gitu misalnya gitu ya. Itu tidak ahsan, tidak boleh ya. Dimakruhkan sampai pada diharamkan. Ya. Jadi cari tempat-tempat yang memang tempat-tempat yang kita boleh memakai atau menggunakan ya atau mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Yang kelima, ya al-insirafi fi khusyu'i wa adabi ma'ajtibna bil laghat, ya. Artinya apa? Mengakhiri dengan penuh khusyuk dan adab. Kalau sudah selesai gitu ya, diakhirinya dengan cara yang khusyuk. Ya. Kemudian menjauhi kesalahan dan main-main. Jangan sampai zikir itu dipakai buat main-main. Ya kan? Jangan sampai dipakai buat main-main. Ada orang ya zikirnya itu entah dengan kata-kata, kalimat ataupun gerakan-gerakan. Nah, itu tidak boleh. Itu artinya dia orang yang tidak beradab. Begitu. Jadi sebaiknya bagaimana? Baiknya ketika kita berzikir, zikir dengan cara yang baik, diawali baik, diakhiri baik, ya, dan jangan main-main, ya. Adab akhlaknya dijaga. Itu kondisi yang sempurna ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi Ustazah nyinggung-nyinggung terkait dengan masalah zikir berjamaah. Betul kan? Ya, nanti ada yang bertanya. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ya. Nah, di sini saya mau sampaikan hadis yang dimana ini dipakai oleh para ulama. Kemudian mereka sepakat dengan hadis ini bahwa zikir berjamaah itu tidak dilarang. Ada dalilnya. Dalilnya apa? Warada fil ahadis ma yush'iru bistihbabil ijtima' ala dzikri. Ya, jadi terdapat banyak hadis yang mengisyaratkan disunnahkannya zikir bersama sama zikir secara berjamaah. Ya, salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya, kalau Imam Muslim yang meriwayatkan, ini hadisnya dhaif atau sahih? Sahih, ya kan? Enggak cuma sekedar sahih tapi sahih. Ya, apa kata Imam Muslim? Beliau menyampaikan, ya Rasulullah pernah menyampaikan, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ya, artinya apa? Tidaklah suatu kaum duduk-duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali para malaikat mengitari mereka. Masya Allah. Jadi malaikat pun turut hadir ya di majelis orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan? Kemudian ya turun juga ketenangan kepada mereka. Dan Allah menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang berada di sisinya. Masya Allah. Itu ya pahala orang yang berzikir. Dalam riwayat hadis apa? Hadisnya Imam Muslim. Artinya layak udu qaumun. Kalimat qaumun itu kan
Ya, kaum itu bukan cuma satu, tapi banyak. Jadi duduk bareng bersama untuk berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimah-kalimah zikir bersamaan itu diperbolehkan. Banyak sekali faedah dan manfaat juga pahala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ya, wa katsiran matara fil ahadits annahu sallallahu alaihi wasallam, ya ada juga banyak hadis yang menceritakan terkait dengan ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah kharaja ala jama'atin, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat berjamaah, ya wahum yadhkurunallaha fil masjid, ya sementara ya kan orang-orang atau para sahabat ya kan mereka berzikir di masjid. Lalu beliau ya kan tadi ya habis sholat ya kan teman-teman ya, ini kan yang sering dijadikan perdebatan kan ya, habis sholat berjamaah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah keluar tapi para sahabat berzikir bareng-bareng tuh zikir di situ, tapi Rasulullah nggak ikut. Rasulullah keluar gitu. Terus kemudian begitu Rasulullah keluar ya, fabasyirhum walam yunkiru alaihim. Ternyata Rasulullah balik lagi ke masjid dan beliau kemudian berkata, ya beliau memberikan kabar gembira dan tidak melarang mereka melakukan zikir tersebut yang bersama-sama. Nah, jadi ini ada dalilnya ya bahwa berzikir berjamaah itu tidak ada larangannya, bahkan ada hadisnya. Tapi tentu saja harus ada akhlak dan adabnya. Bagaimana akhlak adabnya orang yang berzikir berjamaah? Tentu ini bukan, kalau yang hadis yang kedua tadi ya teman-teman semuanya, itu bukan sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah, tapi artinya Rasulullah tidak melarang. Betul nggak? Dipahamin begitu, paham? Ya, jadi kalau ada teman-teman kita yang kan Rasulullah nggak pernah berzikir setelah sholat berjamaah sama teman-teman. Memang teks hadisnya Rasulullah begitu keluar gitu kan. Tetapi Rasulullah juga tidak melarang para sahabatnya untuk melakukan zikir. Ya, tadi dijelaskan. Ya. Tapi zikir yang berjamaah tadi harus ada akhlak adabnya. Seperti apa? Ya kan, akhlak adabnya yang dianjurkan. Yang pertama, ya, jangan sampai gitu ya, mereka ya mengganggu orang yang sholat. Jadi kalau misalnya di masjid itu ada orang yang sholat lagi misalnya gitu ya, nah sebaiknya ya jangan jangan zikir kenceng-kenceng, apalagi kalau bareng-bareng tadi. Dikhawatirkan orang yang datang baru ya kan untuk melakukan sholat, misalnya ada orang itu masjid yang umum, siapa saja bisa masuk ya kan, bukan hanya orang yang di kampung di situ gitu. Jadi ada mungkin orang yang baru datang ya setelah selesai jamaah, ternyata banyak orang datang sholat di situ. Atau misalnya masjid yang ada di mall ya kan, perbelanjaan misalnya, itu kan orang nggak seragam bareng sholatnya berjamaah pas waktu pertama. Atau masjid yang ada di biasanya rest area, intinya bukan masjid di kampung, orang masjid di wilayah tertentu lah. Kalau di wilayah tertentu kan jamaahnya sudah jelas itu, betul nggak? Ya, jamaahnya sudah jelas, jamaahnya ya mereka yang di sekitarnya. Jadi sangat minim sekali untuk untuk terlambat sholat, betul nggak? Ya, hampir nyaris harusnya nggak ada orang yang datangnya sholat berjamaahnya ya kan telat, nggak ada gitu. Apalagi sampai bikin jamaah lagi setelah ada jamaah yang pertama, harusnya kan nggak begitu, betul nggak teman-teman? Nah berarti ada orang sholat lagi tuh. Maka kalau ada masjid yang modelnya seperti itu, dikhawatirkan kalau ya kan nih jamaah kemudian sholatnya zikirnya bareng-bareng, nanti mengganggu orang yang sholat ya. Maka itu sebaiknya nggak usah zikir bareng-bareng. Paham teman-teman ya? Nah kemudian apalagi misalnya gitu ya, juga ketika memain-mainkan zikir ya, biasanya kalau bareng-bareng ada
aja kecenderungan orang-orang yang mohon maaf, apalagi kalau ya yang diajak zikir itu ya nggak sefrekuensi, paham nggak sefrekuensi gitu ya. Ada yang emang orang pengennya khusyuk zikir gitu ya, tapi ada orang yang bawaannya maunya main-main aja, misalnya begitu gitu ya. Akhirnya zikir barengnya itu ya jadi ajang untuk mempermainkan kalimat-kalimat Allah. Naudzubillahi min dzalik. Saya nggak perlu vulgar ya untuk menyampaikan, tapi dewasa ini kondisi seperti itu banyak, ya kan? Banyak gitu. Mau kemana? Mau zikir bareng. Mau kemana? Mau sholawat bareng. Mau kemana? Mau pengajian ini itu gitu. Tapi sampai di tempatnya itu ternyata naudzubillah min dzalik, ya bukan zikiran, bukan sholawatan yang ada, begitu, ya kan? Ya bubaran itu, ya kan? Ya macam-macam tuh ditemukan sampah-sampahnya itu, luar biasa gitu. Ya, jadi harus diluruskan lagi, ya kan? Kebutuhan ketika untuk jamaah atau ketika ya para panitia itu tujuannya adalah menyelenggarakan zikir bersama, sholawat bersama gitu kan ya. Seharusnya gitu ya, itu diterima oleh para peserta yang datang. Kita di sini mau ngapain? Kan begitu ya. Di sini mau tholabul ilmi. Berarti semua yang datang niatnya tholabul ilmi, emang tahu yang disuguhkan adalah ilmu, itu yang didapati. Ya kan? Ya. Kita di sini mau ngapain? Mau zikir bareng. Siap dengan ya konsekuensi zikir bersama. Nah, itu jangan sampai nanti ketika ya zikir bareng judulnya adalah majelis zikir, tapi ternyata malah penuh dengan maksiat, penuh dengan ya diselewengkan dengan apa? Hal-hal yang tidak berakhlak. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, maka selagi itu adalah hal-hal yang tadi disampaikan tidak keluar dari adab dan akhlaknya, maka ya diperbolehkan untuk berzikir baik secara munfaridan ataupun secara berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini akhlak-akhlak berzikir. Pas jam 1:30. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini nanti kita akan memperbaiki ya cara kita berzikir. Satu, jangan kurang-kurangin dosisnya, boleh ditambahin. Ini kayaknya yang relate ya sama kita ya. Dua, perbaiki cara kita berzikir ya. Dan yang ketiga gitu ya, zikirnya ya baik sendiri maupun berjamaah tetap dengan akhlak dan adab yang telah disampaikan. Ya, al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustazah Istiatul Ma'rifah